Yang paling penting saudara harus siap. Ini kata kuncinya. Kalau saudara nggak siap, aduh, serius saudara, saya mau katakan, kalau saudara nggak siap, saudara akan menyesal nggak cuma seumur hidup, penyesalan yang tidak berakhir. Belum. Ingat ya, begitu kita menghembuskan nafas terakhir, mati. Mau saudara panggil pendeta paling sakti doa, nggak akan merubah statusmu. Serius. Begitu kita mati, tutup nafas nih ya, semua track record kehidupan kita, itu saudara nggak bisa lagi nego dengan Tuhan. Tuhan, tolong dong berikan tempat aku yang layak di sisimu nanti. Nggak ada ceritanya saudara. Kesempatan itu hanya terjadi waktu kita masih hidup. Begitu kita putus nafas, mau pendeta paling sakti yang punya karunia membangkitkan orang mati berdoa, nego dengan Tuhan, nggak akan terjadi perubahan. Dan setiap kita akan berhadapan dengan Tuhan secara pribadi, nggak diwakili oleh siapapun. Pastikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi kita hidup hari ini, pastikan isi hidup kita ini dengan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan, yang paling benar, sehingga saudara nggak salah menggunakan kesempatan yang ada ini. Amin. Tema dari khotbah saya pagi hari ini belum ditayangkan, nggak apa-apa. Saya kasih judul These Two Shall Pass. Badai ini akan berlalu, tapi kita nggak tahu kapan. Amin saudara. Kita nggak tahu kapan. Tapi percayalah, pada waktu engkau menyandarkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, engkau bergantung dengan Tuhan, hidupmu benar di hadapan Tuhan, seberat apapun, sesulit apapun medan pertempuran yang kita hadapi, bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Itu yang Tuhan janjikan. Tuhan gak pernah berjanji bahwa menjadi orang percaya hidupmu akan lepas dari persoalan. No, gak ada tuh ceritanya. Yesus berkata, pada waktu engkau ikut aku, ini perkataan Tuhan Yesus, engkau harus siap menderita, pikul salib, menyangkal diri. Benar gak? Yang angguk cuma 5%. Loh, serius? Pada waktu saudara memutuskan ikut Tuhan, saudara harus siap membayar harga yang mahal. Dan harga itu nggak cuma 50% dari hidupmu, tapi segenap hidupmu dan segenap hidupku juga. Apapun persoalannya, seberat apapun, kita nggak bisa lagi bilang, aduh ternyata ikut Tuhan kok berat ya. Saya begitu banyak dengar kesaksian saudara, begitu orang dari kepercayaan yang non-believer menjadi percaya ikut Yesus, saudara tahu kehidupannya justru makin berat, makin sulit. Salah satu yang saya mau kasih tahu itu orang yang hebat dan fenomenal yang saya kagumi, Saifuddin Ibrahim. Siapa dia? Saudara tahu? Dia tokoh ekstrem garis keras yang sangat membenci kekristenan. Dia penggerak di depan untuk berjihad, melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada orang Kristen. Waktu dia menerima Tuhan Yesus, saudara tahu apa yang terjadi? Hei, penjara men. Penjara. Enak di penjara. Kalau ada yang bilang enak, sekali-sekali berkunjunglah ke LP Kerobokan. Ikut tim besuk pelayanan dari gereja kita yang ada di Lembah Pujian. Saudara akan melihat bagaimana ngerinya suasana di dalam penjara. Tapi Saifuddin Ibrahim menjadikan penjara sebagai ladang pelayanannya. Nah, ikut Tuhan itu orang Batak bilang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Sedapnya pada waktu saudara diberkati, keadaan saudara baik-baik aja. Wah, sedap banget. Manis. Kayaknya buat apa-apa semua seperti jalan tol. Manis banget. Tapi ingat, tidak selamanya manis itu akan kita rasakan saudara. Ada masa-masa di mana hidupmu akan berhadapan dengan pahit, asam, getirnya kehidupan. Oke, buka bersama saya di dalam 2 Korintus. Nah, ini dia.
Tadi baru pembukaan ya. Sekarang kita masuk ke isi. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ke-18. Saya minta kita baca berganti-gantian. Yang wanita membaca ayat yang ke-16, yang pria ayat yang ke-17, nanti ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama ya. Oke, yang wanita ayat ke-16 duluan. Sudah semuanya melihat atau menemukan di Alkitabnya? Kalau sudah, baca bersama-sama. 2, 3, yang wanita duluan. Yang 17 pria, 2, 3. Delapan belas sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya akan mencoba untuk membedah ketiga ayat ini dalam waktu yang cukup singkat, saudara. Saya akan kupas ayat pertama dulu. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, menghadapi pandemik ini, menghadapi badai yang masih bergelombang begitu keras menerjang hidup kita, saya mau katakan, saudara, jangan pernah putus pengharapan. Seberat apapun masalah yang kalian hadapi, jangan pernah putus pengharapan. Firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Orang yang tawar hati itu adalah orang yang kecewa, orang yang galau, orang yang putus asa, orang yang hopeless, orang yang tidak lagi mempercayai Tuhan. Dia akan tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, secara tubuh jasmani mungkin kita akan menjadi tua, keriput dan sebagainya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang firman Tuhan ajarkan kita. Bapak Ibu gak salah merawat tubuh casing bagian luar ini, gak salah. Tapi akan menjadi kesalahan besar pada waktu engkau tidak memperhatikan batiniahmu. Camkan baik-baik. Begitu banyak orang memperhatikan penampilan luar, tapi begitu banyak orang yang tidak peduli dengan inner beauty-nya. Pak, khotbahnya keras banget. Ini kesempatan saya ngomong di 2020. Saya nggak tahu nanti 2021 masih bisa ngomong nggak. Saya harus keras, karena badai ini juga keras, saudara. Oke, itu baru ayat yang di 16. Jangan sampai hilang pengharapan, tetaplah mencintai Tuhan. Cinta itu suatu keputusan, bukan perasaan. Kalau saudara tawar hati, disitulah saudara bukan lagi memiliki perasaan, tapi saudara memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan. Makanya orang banyak yang tawar hati. Pandemik ini banyak membunuh orang bukan karena orang kena virusnya, tapi karena orang sudah ketakutan di luar. Tawar hati, antibodinya menghilang. Depresi tingkat tinggi, ketakutan, dan akhirnya mematikan. Ayat kedua, ayat ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya mau kasih tahu saudara, mungkin saudara sering dengar, tapi ini indah sekali. Seringkali Tuhan memakai penderitaan itu sebagai alat untuk membentuk kita. Serius. Penderitaan yang saudara hadapi di dalam bisnis, di dalam hubungan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam relasi dengan teman, baik dalam pelayanan dengan sahabat, di dalam pergaulan, bahkan sekarang gara-gara orang bertengkar di medsos, ujung-ujungnya saudara, mereka bisa melakukan, penderitaan hanya gara-gara dibully, ya. Jadi kalau ini sekarang terjadi, saya mau katakan saudara, penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Saudara jangan sampai merasa, berat banget hidup ini Pak. Saya menderita nih Pak, gaji dipotong, ada yang di PHK,
Ada yang kerjaannya nggak jelas karena kantornya masih tutup. Tapi saya mau katakan, tema bulan ini tuh berbicara mengenai advancing, bergerak maju, moving forward. Saudara nggak bisa tinggal diam menghadapi keadaan seperti ini. Saudara harus memiliki respon yang benar dengan Tuhan. Amin. Saudara harus memiliki kreativitas, bangkit. Ingat, penderitaan ini mengerjakan kemuliaan bagi kita. Kalau saudara meresponinya dengan benar. Kalau saudara berada di dalam jalurnya Tuhan, saudara berada di dalam track yang benar, saudara akan melihat penderitaan demi penderitaan. Trial itu adalah bagian daripada hidup kita. Life is a test and the trial is a test. Jadi kalau saudara menghadapi ujian, pencobaan, badai, itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mendewasakan saudara. Dan masing-masing orang akan menghadapi ujian pencobaan yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Amin. Apa yang Bapak Ibu alami, gak mungkin saya mampu untuk menanggungnya. Begitu pula apa yang saya alami, belum tentu kalian sanggup untuk menghandle-nya. Jadi masing-masing orang akan diberikan ujian sesuai dengan kelas dan level porsinya. Gak mungkinlah anak TK diberikan ujian seperti mahasiswa perguruan tinggi. Begitu pula orang yang sudah menyandang status mahasiswa diberikan ujian seperti kelas anak TK dan SD. Gak mungkin. Sesuai dengan tingkat iman saudara dan saya. Semakin saudara mencintai Tuhan, semakin saudara setia dengan Tuhan, ujian untuk menentukan kesetiaan itu semakin besar, saudara. Ingat, 12 murid Tuhan Yesus hidup bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun. KKR di mana-mana, makan bareng Tuhan, tidur bareng Tuhan. Bahkan kalau mungkin mandi pun juga bareng-bareng, misalnya mandi di sungai atau mandi di danau. Saudara lihat, Yudas menjadi pengkhianat. Petrus menyangkal Yesus. Dari 12 murid, 2 menjadi orang yang justru, kalau saya boleh bilang, gagal dalam ujian. Tapi kabar baiknya, Petrus bertobat. Yudas nggak bertobat. Nah, Bapak Ibu semua, penderitaan-penderitaan yang kita alami itu harusnya membuat kita sadar untuk bertobat. Amin. Ingat, penderitaan ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar. Saya ajak saudara untuk membaca kisah daripada salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Ini sangat menginspirasi saya tentang penderitaan ini. Dan ini akan membuat kita akan terkagum-kagum. Kita buka bersama di dalam kitab Daniel, saudara. Daniel pasal yang ketiga. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ini sangat amazing. Waktu itu Raja Nebukadnezar buat patung tingginya 23 meter. Saudara tahu nggak? Patung gede banget. Dan siapapun yang tidak menyembah patung itu, resikonya dilempar ke dapur api atau masuk ke gua singa. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ini dia bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ingat, ini perkataan Daniel bersama dengan sahabat-sahabatnya. Waktu akan menghadapi vonis kematian, dilempar ke dalam dapur api. Dia masih berani ngomong ini sama Raja. Kami punya Tuhan, kalau pakai bahasa yang paling simpel, kami punya Tuhan yang kami sembah, yang namanya Yesus Kristus. Dan Tuhan yang kami sembah ini sanggup menolong kami. Tapi seandainya saat ini Tuhan tidak tolong kami, ini yang seru. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, lihat. Orang yang harus masuk dalam dapur api untuk mati, tapi karena memiliki iman yang luar biasa dengan Tuhan, dia berani berkata seperti ini. Saudara dan saya sekarang menghadapi pandemik ini belum seperti menghadapi dapur perapian, kan? Amin. Gak seberapa. Tapi kita lihat banyak orang yang gagal, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang menyerah.
Banyak orang yang akhirnya udah gak lagi mempercayai Tuhan. Ngeri kan? Ngeri banget. Makanya ini saya maunya kupas ini agak lama Pak Anton untuk bagian kedua ini, karena ini seru banget. Saudara dan saya harus punya prinsip seperti ini. Meskipun Tuhan yang kami sembah nggak nolong kami hari ini, itu tidak membuat iman kami sedikit pun meragukan kebaikannya. Kalau ada di antara keluarga saudara, teman, sahabat siapapun yang menghadapi masa-masa kritis, masa-masa di mana taruhan antara hidup dan matinya, yang sebentar lagi akan menuju kekekalan. Sampaikan ini saudara. Sampaikan ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong. Tapi seandainya sampai Tuhan tidak juga menolong dan kalian harus mati, jangan pernah menyangkali Tuhan. Amin. Jangan pernah menyangkali Tuhan. Jangan pernah meragukan kebaikannya. Dan jangan pernah saudara kehilangan pengharapan dan kepercayaan pada Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan punya 1000 alasan untuk menunda menolong saudara dan saya. Amin. Katakan itu dalam hatimu. Tuhan punya 1000 alasan untuk menunda menolong saudara dan saya. Bukan berarti karena Dia lupa atau Dia sibuk. No. Tapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Roma 8:28. Amin saudara. Jadi jangan pernah meragukan sedikit pun pertolongan Tuhan. Kalaupun kita harus mati dalam kondisi itu, dalam keadaan itu, itulah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Loh, gak ada yang berani bilang amin? Harusnya saudara semangat. Yes. Saya harus ngomong ini Pak Anton, karena kita nih menghadapi kematian hampir setiap jam, setiap menit. Dan kalau jemaat gak siap menghadapi ini, saudara akan bisa-bisa menjadi orang yang percuma gue melayani Tuhan yang sudah menjadi aktivis gereja, udah rajin di komsel, udah rajin di gereja, rajin melayani kanan kiri, kunjungan kanan kiri, besuk kanan kiri, konser kanan kiri di mana-mana. Kok Tuhan gak tolong aku sih? Keadaanku kayak gini. Rasanya kita menjadi orang yang paling menderita. Saya mau kasih tahu saudara, justru pada waktu saudara mengalami kondisi seperti itu dan saudara bisa menguatkan orang lain, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau saudara dalam kondisi tertekan, dalam kondisi menghadapi ujian, persoalan, sakit, penyakit yang belum beres, namun saudara menjadi kesaksian bagi orang lain, orang dikuatkan, orang dipulihkan, orang melayani Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Gak peduli masalahmu gak selesai, yang penting engkau mengerti bahwa janji Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat pandemik ini yang secara mata jasmani, saudara akan takut. Benar gak? Jujur, siapa yang gak takut di ruangan ini? Angkat tangan coba yang gak takut. Saya ingin tahu nih, benar gak sih gak takut? Tapi saya mau katakan saudara, untuk menguatkan kita semua, milikilah cara pandang yang benar. Sebab yang kelihatan ini sementara. Amin. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Dan kita harus berpikir dengan yang caranya Allah untuk memandang, yaitu melihat apa yang tidak kelihatan. Ini yang amazing saudara. Pertanyaan saya, bagaimana jika sakitmu hari ini tidak sembuh? Bagaimana jika bisnismu hari ini juga masih belum pulih? Bagaimana kalau usaha pekerjaanmu yang selama ini engkau bangun runtuh dan engkau belum mampu untuk membangunnya kembali? Bagaimana jika hubunganmu belum dipulihkan? Bagaimana jika semua ujian-ujian persoalan yang kalian hadapi sampai hari ini belum terlihat setitik sinar untuk saudara memiliki pengharapan akan terjadinya pemulihan?
Saya mau ajak saudara untuk bersama-sama kita agar kuat saudara. Jadikan ayat ini sebagai kekuatan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Tokoh Alkitab yang saya akan bagikan kisahnya hari ini tentang Ayub saudara. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi sejak dari Adam dan Hawa tercipta hingga hari ini mengalami ujian, pencobaan, penderitaan seperti Ayub. Tidak ada. Alkitab mencatat dia orang saleh. Saudara tahu saleh? Saleh itu bahasa Indonesia. Kalau saudara membedah arti kata aslinya, dia itu orang benar, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Allah memuji dia sebagai manusia yang paling benar hidupnya di muka bumi. Tapi iblis bilang begini, iya karena Ayub punya semuanya. Coba aku ambil semuanya. Masih gak dia mempercayai engkau? Tuhan bilang apa? Silakan uji dia. Ini hambaku yang salah ini, uji dia. Tapi jangan ambil nyawanya. Saudara tahu ujian yang Ayub hadapi mengerikan. Belum pernah ada manusia punya anak 10 mati dalam satu malam. Ke-10-nya. Ayub mengalami. Belum ada orang konglomerat yang terkaya di dunia ini. Karena Ayub itu terkaya di dunia. Terkaya, Alkitab mencatat terkaya di dunia. Yang propertinya habis dalam waktu satu malam. Semua yang dia punya lenyap. Terbakar habis, anak-anaknya mati. Mengerikan. Yang ketiga, dia punya penyakit. Penyakitnya itu luka di kulit sampai korengan bernanah. Saudara, saking gatelnya digaruk bukan dengan kuku, digaruknya dengan beling. Kalian pernah lihat orang yang sakit gatel digaruk dengan beling? Apa yang terjadi? Berdarah-darah kan? Itu yang Ayub alami. Gak cukup sampai di situ saudara. Istrinya bilang apa? Kutuki Tuhanmu dan mati aja lo. Itu penderitaan yang saya bilang sangat-sangat berat. Sangat berat. Tapi Ayub luar biasa. Dia berkata, dengan telanjang aku datang ke bumi ini. Dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan penciptaku. Dan Ayub dikatakan di dalam Alkitab, sekalipun lewat berbagai macam penderitaan yang dia hadapi saudara, dia tidak berbuat dosa. Itu penderitaan yang Ayub hadapi komplit saudara. Anak 10 mati. Harta benda properti habis. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, bahkan ngolok-ngolok dia. Tubuhnya menderita luka yang sangat menyakitkan dan mengerikan. Gak cukup. Istrinya nyuruh dia ngutukin Tuhan dan bilang, mati aja lo. Itu penderitaan yang saya gak bisa bayangkan saudara. Tapi kabar baiknya, baca bersama-sama Ayub Fatsal yang ke-23 ya. Ayat 23, ayat ke-10. Kita baca sama-sama. Ya. 2, 3. Saya minta saudara baca dengan keras, dengan pede, dan itu jadikan seakan-akan saudara jadi Ayub ya. 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saudara mau jadi seperti emas? Emas itu harus diproses lewat pembakaran yang mengerikan panasnya saudara. Panasnya gak cuma 100 derajat, tapi beratus-ratus derajat. Itulah cara membentuk emas. Dan emas itu gak cuma dibakar, dipukul, dibentuk sampai menjadi seperti yang diinginkan oleh si tukang emas. Hidup saudara dan saya di tangan Tuhan, itu katanya adalah Alkitab berkata begini saudara, Tuhan itu sebagai penjunang ku tanah liat. Amin. Tanah liat itu dibentuk seperti maunya siapa? Maunya Tuhan atau maunya kita? Maunya Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya diproses, dibentuk
seperti Ayub. Seandainya ia memuji aku, seandainya Tuhan membentuk aku, maka aku harus siap, karena aku akan muncul dan timbul seperti emas. Amin, saudara. Jangan pernah menyerah apapun keadaan yang saudara hadapi, seberat apapun penderitaan yang saudara hadapi. Saya undang pemuji pemusik, seberat apapun lingkungan, situasi, keadaan ekonomi, keadaan dunia dan sebagainya, sesulit apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Amin. Meskipun Tuhan tidak tolong saya tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Peristiwa Natal, kelahiran Kristus yang kita akan rayakan minggu depan, itu nggak bisa dipisahkan dengan peristiwa Paskah, kematian Kristus di kayu salib. Itu satu rangkaian yang luar biasa, saudara. Tidak ada kelahiran, tidak ada juga penyaliban, dan tidak ada kebangkitan. Itu semua terjadi, dan ini satu paket lengkap. Kalau hidup saudara berada di dalam tangan Tuhan, saudara sebentar lagi merayakan, memperingati kelahiran Kristus. Tapi setelah Kristus lahir dan bertahta di dalam hidupmu, saudara harus masuk di dalam sekolah kehidupan, berjalan bersama Tuhan, siap menderita, siap pikul salib, siap dianiaya. Tapi setelah saudara mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Dia, kita akan tinggal bersama Bapa di surga. Amin. Ada pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama yang sangat menguatkan kita. Selain Engkau tiada yang lain. Kita akan siapkan hati untuk